NKRI harga mati, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Maka kami sebagai bangsa Minahasa menggugat, dalam arti kata, kembalikan dulu ini Bhinneka Tunggal Ika, baru kami kembalikan suku bangsa Minahasa yang bisa kembali ke NKRI. Kenapa? Dalam hal-hal intoleransi yang terjadi ini, kami tidak membahas masalah agama. Kami membahas masalah kedaulatan yang bisa saja pecah besok, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak mau tanah Minahasa ini yang akan menjadi salah satu korban daripada politik-politik intelijen luar negeri dan juga mungkin dalam negeri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena selama ini sudah 3 kali, dan ada loh pertama kali anak kecil dibully sampai meninggal, anak kelas 6 SD, ada berita itu. Sudah berapa kali intoleransi ini terjadi, tetapi terus didiamkan. Yang saya minta pemerintah pusat harus bersuara, contohnya menindak tegas ini dan membuat satgas khusus turun ke jalan, turun untuk bagaimana. Kita ada BNPT, ya, kita ada Lemhanas, kita ada Menteri Agama, kita ada kepolisian, ya kan, kita ada, ya sudah di kepolisian itu kan, Densus juga kan. Nah, inilah yang kita minta, tugas daripada pihak kepolisian di saat waktu itu terjadi pengerusakan, mereka disumpah, polisi ini disumpah atas dasar hukum dan bangsa Republik Indonesia. Atas dasar itu sebenarnya dalam pasal 29 ayat 2, negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah, bukan membangun rumah ibadah ya, untuk beribadah. Orang mau ibadah di mana aja bisa. Nah, yang saya tuntut juga tadi adalah ketegasan daripada pihak kepolisian dengan berdasarkan pemegang hukum, penegak hukum. Sebelum hal itu terjadi, dia bisa, kan polisi bisa mencegah. Ada Babin Kaptipnas gitu, ada Kapolsek di situ, ada Kapolres, ada Kapoldanya. Jadi jangan nanti setelah sudah hancur baru tiba-tiba turun. Kan bisa tanam, bisa jaga. Atas dasar undang-undang maka kami melarang seperti ini, begini, begitulah. Tidak mampu, panggil Polres. Tidak mampu, panggil Polda. Supaya hal itu tidak terjadi. Jangan nanti sudah hancur, baru datang Wakapoldanya di Padang, begini. Oh, setelah Mas Gibran Wapres mau datang, baru sibuk ngechat. Sudah luka kita. Sudah luka minoritas. Oke? Ya. Jadi itu saja. Tadi ada pencopotan kepala Menteri Agama itu seperti apa? Menteri Agama. Pencopotan Menteri Agama. Ya copotlah Menteri Agama. Kalau nggak copot kami turun terus. Apa fungsinya? Dan apa statement Menteri Agama? Statement Menteri Agama setelah adanya salah paham. Bukan. Statement dari Menteri Agama dengan adanya intoleran yang sudah terjadi, pengerusakan gereja, statementnya adalah saya akan memberikan kurikulum cinta. Dan kesalahpahaman aja. Dan kesalahpahaman yang mana? Paham yang salah, bukan salah paham. Ini tidak pantas seorang Menteri Agama berbicara saya akan memberikan kurikulum cinta. Ini sudah banyak korban, gitu loh. Dan anak kecil sekarang kena trauma healing, itu kan Menteri Agama. Jadi kami di sini juga bersuara meminta kita bersatu suara, dan mungkin provinsi-provinsi lain yang mengalami, kita meminta agar Menteri Agama dicopot. Sedang berlangsung gelar itu dan harus dipertanyakan aksi dari Menteri HAM juga kemana? Kenapa semua diam? Di garis depan. Yang seharusnya ada di garis depan, Bapak Pigai, coba ambil alih secepatnya. Karena ya? Terkait dengan intoleran yang terjadi di Indonesia. Menteri HAM, ya kan? Sebenarnya Menteri HAM juga berperan, ya kan itu. Jadi itu tuntutan kita. Kami punya tuntutan sudah jelas bahwa tujuan kami hanya mau Indonesia ini menjadi lebih baik, dan kami tidak dibenturkan begini. Sementara mereka yang di atas sana, ya kalian bisa lihat sendiri kan. Gitu. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih. Aduh kami
sebagai ada yang tertera Undang-Undang 29 ayat 2 bahwa negara wajib melindungi warga negara Indonesia untuk beribadah, untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan izin yang ada di Indonesia. Mana undang-undang itu? Kemana undang-undang itu? Seenaknya kalian bikin undang-undang baru. Undang-undang itu kemana? Kami minta, kami memberikan waktu 7 hari. Saat ini Mau dari presiden, mau dari menteri agama, tindak tegas intoleran. Jangan nunggu nanti rusak, jangan untuk jadi tersangka baru bergerak. ini sedang Kami sipil, kami bisa pakai hak kami sebagai sipil. Rakyat berdaulat. Apakah kalian bertanggung jawab jika negara pemerintah tidak bisa menangani intoleran? Kami akan memakai hak kami sebagai sipil. ini Karena kami sudah berlangsung, tidak terima baik demo bahasa mayoritas minoritas Masyarakat. selalu masyarakat ada di Polda Sulut. Ini demo terkait dengan kita digoreng intoleran digoreng yang terjadi di dengan intelijen yang sengaja mau memecahkan bangsa Indonesia ini. Ini Ya lawan masyarakat dong. turun meminta Jangan cuma jagoan di media sosial. sampaikan di Polda Sulut ya. Jadi kita menuntut agar Menteri Agama dicopot. Dan kita minta Undang-Undang 29 ayat 2 diberlakukan, bukan cuma ditempel. Maka dari itu kami datang ke sini. Terima kasih tadi dari Bapak Kepolisian bicara bahwa diterima. Mohon izin Pak, kalau ke dalam hanya diskusi saya nggak mau. Hanya diskusi, tidak ada jalan keluar, saya nggak mau. Kami meminta surat tuntutan kami ditanda tangan oleh perwakilan pimpinan dari Sulawesi Utara dan dari kami bahwa kami bisa masuk ke dalam. Tapi kalau hanya diskusi, Ini nggak Pak, nggak ada. demo di Polda Sulut Indonesia terkait darurat. intoleran yang terjadi di beberapa Kami nggak butuh daerah. diskusi. Dan ini mereka datang ke sini untuk Mungkin itu aja sekian dari menyampaikan saya. inspirasi. Tuntutan bangsa Minahasa menggugat, dan mungkin ini hanya perwakilan. Kalau gelombang kedua tidak ada jawaban, kami akan bergerak 10 kali lipat. Kami meminta 7 hari jawaban dari pusat. Pusat ya, pemerintah pusat tolong. Jangan sibuk dengan yang lain, ini kasus krusial. Kenapa tidak ada pemberlakuan terhadap kasus intoleran? Tahun ini sudah berapa kasus? Pemerintah pusat tutup kuping. Sudah enak duduk di jabatan, jadi nggak pusing. Udah dapat jabatan, nggak pusing. Nanti kalau ada yang korban berdarah, baru sibuk semua. Ibu lebat jual. Jadi itu sekian dari saya, tuntutan dari saya, bapak-bapak. Mungkin ada tambahan. Terima kasih semua, Pak Ketua, Bapak Kalawiran, Sigi Wangko. Ada tepuk tangan buat Bunda Nancy. Iya, iya Jusante. Iya, iya Jusante. Iya, iya Jusante. Oke, terima kasih Bunda Nancy. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Dari awal pertengahan sampai selesai. Kita sudah dengarkan tadi tanggapan dari seorang Panglima Besar Manguni, yaitu Andi Rompas dan juga kawan-kawannya. Yang begitu marah melihat kejadian-kejadian yang sering sekali terjadi, ya, pelaku-pelaku intoleran ini yang membuat kegaduhan di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sering sekali yang menjadi korban adalah umat minoritas seperti kekristenan. Seperti yang disampaikan oleh Andi Rompas tadi, bahwa korban tersebut tidak menjadi membuka mata pemerintah. Padahal kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dikatakan bahwa semua umat
ya yang ada di negara ini memiliki hak yang sama untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan kalau kita melihat apa jawaban dari Menteri Agama, ya sangat sepele. Dia berkata itu hanya kesalahpahaman. Nah, itulah yang membuat ya seorang Panglima Besar Manguni dan juga kawan-kawannya tadi marah mendengar tanggapan dari seorang Menteri Agama. Bagaimana mungkin dia berkata itu salah paham? Padahal kejadiannya itu sudah berulang-ulang. Ya, mulai dari apa yang terjadi di Cidahu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, sebelumnya jauh itu banyak lagi. Bahkan yang terjadi di Padang, sehingga ya ada korban anak-anak sampai saat ini mentalnya masih rusak. Bagaimana mungkin seorang Menteri Agama ya berani mengatakan ini adalah salah paham? Bukan salah paham, tapi ini pahamnya yang salah. Ya, kita harus sebenarnya sebagai pemerintah ini tegas, ya, agar menindak tegas. Contohnya pelaku-pelakunya. Yang kedua, ya agar diberi hukum yang kuat, ya, agar tidak boleh lagi, ya, agama-agama lain mengganggu agama-agama seberang. Nah, itu perlu, ya. Itu sebabnya kita mendengar tadi, ya, bagaimana rakyat Minahasa ini, ya mereka teriak, copot Menteri Agama. Kenapa? Karena seorang Menteri Agama seharusnya tahu, ya, tahu siapa yang harus dibelanya. Seharusnya dia tahu bahwa dia bukan hanya Menteri Agama satu agama, tapi dia adalah Menteri Agama bagi semua agama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu dipahami, ya. Itu sebabnya kalau kita tonton video-video sebelumnya bagaimana Firdaus ya yang viral, ya dia marah, ya. Kalau saya Menteri Agama tidak akan saya biarkan, saya akan kejar pelakunya, ya, sampai ke ujung-ujung dunia ini akan saya kejar mereka. Saya toleransi. Nah, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan bagi kita pelajaran penting, dan video ini juga boleh memberikan kepada kita edukasi dan pelajaran penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.